Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اتبع الهدى أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang beruntung karena diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban syariat, salat subuh berjamaah dan kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin asatizat, alim ulama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita maklum bahwa Pilpres sudah selesai, pemilihan kepala daerah 2024 sudah selesai. Meskipun sebagian di antaranya masih akan berperkara di Mahkamah Konstitusi, tapi pada umumnya kita secara nasional juga daerah telah memiliki pemimpin-pemimpin yang baru, penguasa-penguasa yang baru. Bagaimana syariat kita memandang terkait dengan hasil ini? Bagaimana agama kita memberikan pedoman, arahan, rambu-rambu berkaitan dengan adab kita sebagai muslim yang juga warga negara bersikap terhadap pemimpin-pemimpin terpilih. Karena Islam sebagai agama yang sempurna, yang komprehensif, mengatur seluruh urusan kehidupan manusia, termasuk diantaranya adalah perpolitikan. Bukan hanya ekonomi, budaya, sosial, sains, pengetahuan, dan lain-lain, tetapi juga persoalan-persoalan politik. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup kita, urusan hidup kita. Maka Islam mengaturnya agar ujungnya adalah kemaslahatan, bukan kemudaratan. Para ulama menulis banyak kitab berkaitan dengan politik atau politik Islam, as-siyasah asy-syar'iyyah. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga beberapa ulama yang lain, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Beliau ini lahir di Turki tahun 1263. Usia 6 tahun hijrah ke Damaskus, ke Suriah karena ada serangan tentara Mongol ke Irak sebagai pusat ibu kota dari kekhilafahan Islam pada saat itu, Bani Abbasiyah. Dan wafat di Suriah Damaskus tahun 1328 Masehi. Jadi kalau sekarang kita hidup di tahun 2025, ya lebih kurang jarak kita dengan beliau 800 tahunan lah ya. Beliau menulis satu kitab judulnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, Politik Islam. Dalam pengantarnya disebutkan bahwa risalah ini mukhtasirah, ringkas saja. Biasanya para ulama nulis kitab berjilid-jilid, berbelas jilid, bahkan berpuluh-puluh jilid. Beliau nulis kitab hanya satu jilid saja, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah ini. Risalah ringkas ini, kata beliau, ini mencakup dua hal. Pertama, As-Siyasah al-ilahiyah wal iyalah an-nabawiyah, mencakup politik ketuhanan dan kekuasaan atau kepemimpinan nabawiyah. Yang ini dibutuhkan untuk para pemimpin maupun yang dipimpin. La yastaghni anha ar-ra'i war-ra'iyah.
Rakyat itu dari bahasa Arab, ra'yah. Jadi rakyat kita sebut. Ini keharusan kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk bagi siapa saja yang memegang urusan kepemimpinan, urusan kekuasaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan." Allah itu ridho kepada kalian apabila kalian mengamalkan 3 hal. 1, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah, tidak menserikatkan Allah. Setiap kali Rasulullah ditanya tentang apa dosa terbesar atau akbarul kabair, dosa terbesar di antara dosa-dosa besar, mesti beliau akan jawab yang pertama itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, nggak ada yang lain. Pasti jawabannya itu. Atau kalau beliau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, maka beliau akan menyatakan la tusyriku billah, jangan kalian sekutukan Allah. Karena itu dosa satu-satunya yang tak terampunkan apabila pelakunya belum bertaubat sebelum kematiannya. Innallaha la yaghfiru, apa lanjutannya? An yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyekutukan Allah, Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka jahanam. Wa ma lidzalimin min ansar. Tidak ada pertolongan pada orang-orang yang zalim. Zalim itu sering kita maknai menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Mestinya kepada Allah itu penempatannya adalah mentauhidkannya, mengesakannya. Tapi kemudian kita menyekutukannya, itu zalim namanya. Maka ada adab kepada Allah. Apa adabnya? Mentauhidkan Allah. Kalau kemudian kita menyekutukan Allah, kita biadab. Kita tidak beradab. Kalau adil, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya yang benar, itu adil. Antahkumu bil adl, An-Nisa 58. Hendaklah kamu menghukumi sesuatu bainan nas, di antara manusia, dengan adil. Adil itu apa? Memutuskan hukum yang tepat, yang benar. Maka kezaliman la tusyriku billah, kalau kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan ridho an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Kaum muslimin, disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak akan hancur oleh kemarau yang panjang, tidak akan hancur oleh kemiskinan dan lain sebagainya, tetapi akan hancur ketika salah satu di antara mereka kepada yang lain, atau satu kelompoknya kepada kelompok yang lain, saling mencela, saling menjatuhkan, saling mengalahkan, saling menghinakan. Itu yang akan menghancurkan barisan kaum muslimin, faktor internal. Tidak akan hancur oleh Israel meyakini bahwa di Oktober 2023 selesai ini Hamas, ini Gaza. Mereka bilang 1 bulan kami selesaikan. Sekarang sudah berapa belas bulan? Setahun lebih, ya kan? Ternyata mereka mengalami kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makarnya pula kemarin di LA sama di mana? Di New York. Dengan video terbaru dengan bola-bola api yang berterbangan di hutan-hutan situ, dan api yang menghembus dari bawah tanah, yang membakar
wilayah Hollywood dan sekitarnya itu di LA. Yang 3 hari sebelumnya secara takabur Donald Trump mengatakan bahwa Gaza akan dijadikan sebagai neraka. Ternyata neraka dunianya lahir di Amerika Serikat. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, pada Islam. Jangan bercerai-berai. Rasulullah SAW satu ketika menggaris satu buah jalur di atas pasir. Kata beliau, "Hadza sabilillah." Ini adalah jalan Allah. Sementara kemudian beliau buat garis ke kanan, ke kiri dari garis yang lurus ini. Wa hadhihi subulu syaitan, ini jalan-jalan setan. Ada banyak jalan-jalan penyimpangan, maka berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa antunasihu man wallahu Allahu amarakum. Dan hendaklah kalian menasihati orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan kalian. Nasihati pemimpin kalian. Kalau sudah hilang keinginan atau kehendak untuk menasihati pemimpin, meluruskan pemimpin, maka Allah nggak ridho sama umat tersebut, sama kaum tersebut. Kerjakan ini, kata Rasulullah SAW. Wa hadhihi risalatun mabniyatun ala ayatil umara fi kitabillahi wa hiya qaulihi ta'ala. Para ulama senantiasa mengutip 2 ayat ini ketika menulis kitab berkaitan dengan politik Islam. An-Nisa 58 sama An-Nisa 59. Ayat yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan, menunaikan amanah kepada yang berhak mendapatkan amanah tersebut. Dan kalau kalian menghukumi di antara manusia, hendaklah kalian menghukuminya dengan adil, dengan benar, dengan tepat. Kata para ulama, ayat yang pertama ini 58 berkaitan dengan kewajiban para penguasa, para pemimpin. Yaitu apa? Mereka minimal punya kewajiban, punya tugas 2, yaitu bersikap amanah dan bersikap adil. Kalau memberikan jabatan kepada seseorang sesuai dengan kompetensinya, memang dia cakap untuk memegang jabatan itu. Kalau diberikan amanah harta selain kekuasaan, juga disampaikan kepada yang berhak dengan benar. Termasuk juga memutuskan hukum terkait dengan urusan di antara manusia, diputuskanlah secara adil. Pak Prabowo inginnya minimal 50 tahun kepada yang korup 300 triliun itu. Tapi dihukumi oleh hakim 6,5 tahun. Apakah ini adil dibanding seorang nenek yang mencuri kayu bakar di hutan pemerintah, di perhutani, atau yang mencuri kakao atau mencuri kopi lalu dihukum? Ini kewajiban penguasa. Jadi Allah mendahulukan kewajiban pemimpin daripada kewajiban yang dipimpin. Karena di ayat berikutnya adalah kewajiban yang dipimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Hei orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Dalam tanda kurung, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Karena tidak ada kata atiu di depan ulil amri di ayatnya.
Kalau di depan Allah, sebelum kata Rasul ada kalimat atau kata atiu, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Menurut para ulama, bedanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul mutlak, tanpa reserve. Kita ngerti atau belum ngerti, kita faham atau belum faham terkait dengan larangan atas sesuatu atau perintah atas sesuatu, maka perintah itu kerjakan semampunya. Kalau larangan, tinggalkan setuntasnya. Itu bedanya. Kita nggak usah banyak tanya kalau soal apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya itu, karena pasti ujungnya kemaslahatan. Kalau agama pasti ujungnya kebaikan, nggak mungkin kemudaratan. Imam Al-Qurtubi menulis terkait dengan maqasidus syariah. Apa maksud Allah turunkan agama ini? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan manusia hidup dunia dan akhirat. Kira-kira lebih berat taat atau lebih berat maksiat? Menurut bapak-bapak? Jika Allah perintahkan lakukan ini, lakukan ini. Lalu Allah larang jangan kerjakan ini, jangan lakukan ini. Lebih berat berbuat ketaatan atau lebih berat berbuat kemaksiatan? Lebih berat berbuat maksiat. Kalau ingin sholat malam kita, sholat qiyamul lail, bangun setengah 4, cukup nggak sholat malam? Kira-kira cukup ya? Bahkan kalau nanti final Barcelona lawan Real Madrid di Piala Super Spanyol di Saudi, itu kan mungkin jam 2 mulainya, ada istirahat 15 menit jeda pertandingan, itu cukup melaksanakan sholat malam. Gak terlarang kita nonton bola, tapi jangan tinggalkan hak Allah untuk diibadahi di malam hari. Nah 15 menit itu cukup, 20 menit lah. Ngambil sedikit 5 menit babak kedua, rugi nggak Pak? Rugi nggak? Ada rugi nih 5 menit, takut-takut ada gol nih terjadi gitu. Nggak rugi lah. Rugi itu kalau kita ninggalin sholat malam. Tapi kalau orang mau merampok, bangun setengah 4, berat nggak dia? Sukses nggak kira-kira? Dia mau ngerampok bangunnya setengah 4, kayaknya nggak sukses. Bangunnya mestinya setengah 2, setengah 1. Bukan saya pengalaman, tapi kira-kira setengah 1 atau setengah 2 gitu. Lebih berat ngerampok, lebih berat maksiat. Harus bayar ini itu untuk bermaksiat, harus ngumpet-ngumpet, capek. Kalau ketaatan nggak ada, harus membayar apa ketaatan kecuali ibadah haji, itu pun bagi yang punya istita'ah, punya kemampuan. Jadi ini kalau kewajiban atau ketaatan kepada pemimpin sifatnya muqayyadan, tergantung, yaitu selama pemimpin itu juga taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena kalau pemimpin taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti dia menjalankan kepemimpinannya benar. Kalau nggak taat, pasti nggak benar. Atau sesekali nggak taat, sesekali juga pasti nggak benar. Maka kita punya kewajiban untuk mentaati pemimpin, selama pemimpin itu juga taat kepada Allah, taat kepada Rasul, membuat kebijakan dan program yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan Islam. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau pemimpinnya sudah terpilih secara sah, secara legal? Baik itu pilihan kita maupun bukan pilihan kita, maka hukumnya wajib kaum muslimin menyerahkan ketaatan kepada pemimpin tersebut. Meskipun katakan bukan pilihan kita pemimpin ini, bukan yang kita harapkan, tapi dia terpilih sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama secara sah, secara legal, maka kita harus menyerahkan ketaatan kita. Pak terima, bukan pilihan saya, males saya ngikutin program Pak Tri. Tidak boleh, tidak benar sikap seperti itu.
Tapi kalau programnya baik, benar, dukung. Kalau programnya tidak benar, nah itu harus ditolak. Tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang konstitusional. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat di Thaqifah Bani Sa'idah, sewafatnya Rasulullah SAW, para sahabat kemudian memilih pemimpin di antara mereka. Dari kalangan muhajirin, Umar mengajukan Abu Bakar. Dari kalangan Ansor, mereka mengajukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bila tidak salah. Tapi kemudian dipilihlah, disepakatilah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin negara menggantikan Rasulullah SAW. Karena saat itu Madinah adalah sebuah negara. Wafatnya Rasulullah, kehilangan presiden, ganti presidennya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selepas terpilih dan dibaiat oleh kaum muslimin, beliau berdiri menyampaikan pidato. Di antara pidatonya yang pertama kali adalah, aku telah dipilih oleh kalian untuk menjadi pemimpin kalian. Sementara aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Padahal semua sahabat sepakat, memang Abu Bakar ini orang terbaik setelah Rasulullah. Tapi beliau masih mengatakan, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku benar, dukung dan bantulah aku. Tapi kalau aku tidak benar, maka nasihatilah aku, luruskanlah aku, ingatkanlah aku. Itu seorang pemimpin bicara di awal yang patut diteladani oleh pemimpin-pemimpin yang lain sepanjang zaman. Tapi kalau kalian berselisih akan satu hal, kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada sunnah Rasulullah SAW, kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ini dalil yang senantiasa mendasari para ulama berbicara tentang politik Islam, kewajiban pemimpin, kewajiban yang dipimpin. Kecuali illa an ya'muru bi ma'siyatillahi ta'ala wa idza amaru bi ma'siyatillahi fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kecuali pemimpinnya memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kok bisa kita tolak? Karena syariat Islam ini posisinya di atas undang-undang. Kata Prof. Yusril Menko, beliau katakan bahwa undang-undang kita itu pilarnya 3. 1, agama Islam. 2, hukum adat. 3, hukum warisan kolonial yang masih ada. Jadi nggak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi ini. Apalagi jelas ditetapkan dalam Piagam Jakarta 5 Juli 1959, lalu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, lalu dalam sila pertama Pancasila, juga pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak boleh kemudian ada perundang-undangan atau peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Jadi kalau ada pemimpin nanti mengarahkan rakyat, ayo judi online kita galakan bagi yang penghasilannya 10 juta ke atas. Kalau yang 10 juta ke bawah jangan dulu deh gitu kan. 2024 ini 450 triliun peredaran uang dari judi online itu. Itu semuanya mubazir dan pinarakaun. Mubazir dan bakal mengarahkan ke neraka jahanam. Coba kalau 450 triliun itu kita berikan seblak. Itu kota Bekasi itu tertutup oleh seblak itu. Untuk membangun masjid, membangun sekolah, membangun pesantren, membangun rumah sakit, luar biasa. Nah, kalau hal itu tidak dilakukan, karena Rasulullah bersabda, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad adalah mengatakan yang benar di depan penguasa yang zalim.
Kan para penguasa kita, pemimpin kita tidak selamanya lurus, kadang-kadang terpeleset, kadang-kadang mengeluarkan kebijakan. Itu pengalaman kita sama-sama maklum itu dan mafhum. Maka harus diingatkan, diperingatkan. Dan Rasulullah mendorong itu, seutama-utamanya jihad, mengucapkan kalimat yang benar, nasihat, meluruskan, memperingatkan ketika pemimpin terpeleset. Itu bagian dari ketaatan kepada pemimpin, karena Allah yang memerintahkan demikian. Untuk saling nasihat, menasihati dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Itu baru pengantar ya, setengah dari pengantar. Kita ambil bagian awalnya saja untuk kajian pagi ini, al-faslul awal, yaitu tauliyatul aslah, memberikan kekuasaan, jabatan kepada orang terbaik. Amma adaul amanah fafihi nau'an. Ada dua hal yang terkait dengan amanah ini. Salah satunya adalah al-walayat atau al-wilayat, yaitu jabatan. Soal amanah ini pasti ada yang kaitannya dengan jabatan. Harta, tahta itu aja sering disebutnya. Selain juga ada keluarga dan lain sebagainya. Tapi mesti jabatan itu bagian dari sesuatu yang diamanahkan. Disebutkan bahwa tentang jabatan inilah penyebab turunnya ayat-ayat yang tadi. Ayat 58 surah An-Nisa itu. Wa huwa kana sababun nuzuli hadhil ayah fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, menaklukkan kota Mekah dan kemudian menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Jadi turun temurun Bani Syaibah ini diamanahi untuk memegang kunci Ka'bah itu. Maka Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, minta kunci itu kepada Rasulullah, sehingga Bani Hashim ini punya dua kuasa di Mekah. Pertama, memberikan minum para jamaah haji. Kedua, memegang kunci Ka'bah. Maka turun ayat itu, antu adul amanati ila ahliha, sampaikan amanah itu kepada yang berhaknya. Yang berhak memegang kunci Ka'bah sesuai kesepakatan nenek moyang itu adalah Bani Syaibah. Maka Rasulullah ambil lagi kunci Ka'bah itu dari Abbas bin Abdul Muthalib, diserahkan kembali ke Bani Syaibah. Sampai saat ini, mungkin nanti sampai kiamat. Jadi kalau ayahanda sekalian haji, umroh, kunci Ka'bah itu tanyakan saja kepada orang-orang sana. Siapa yang pegang keturunan Syaibah? Maka wajib bagi pemimpin untuk mengerjakan tugas-tugasnya, melayani kaum muslimin, dan kemudian memberikan tugas itu kepada yang aslah, kepada yang paling kompeten. Rasulullah bersabda, man waliya min amril muslimin syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslah lil muslimin minhu faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin. Barang siapa yang diberikan kekuasaan di antara kaum muslimin, kemudian dia menyerahkan kekuasaan kepada seseorang yang bukan paling kompeten, bukan paling mampu, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain, man qallada rajulan amalan ala isabah wa huwa jajid fi tilkal isabah man huwa arda minhu faqad khana Allah wa khana rasuluhu wa khana al mu'minin. Sama. Diriwayatkan oleh para ulama, ini sebenarnya ucapan Umar kepada Ibnu Umar. Umar bin Khattab kan jadi khalifah. Tapi Ibnu Umar itu nggak dikasih jabatan apapun. Putranya ini, nggak gubernur, nggak bupati, nggak ketua Mahkamah Konstitusi, nggak ketua KPK gitu, nggak juru bicara presiden, nggak, atau lain-lain. Ada pernah dikasih sebagai pengawas pembagian mal, pembagian harta di Baitul Mal, itu aja jadi pengawas. Tapi nggak lama beliau itu, karena ayahnya melihat bahwa ada yang lebih teliti daripada anaknya berkaitan dengan pengawasan itu.
Jadi dihiburlah gitu Ibnu Umar. Sekalipun sebenarnya putranya ini juga tidak menginginkan, karena orang yang sangat soleh. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu man waliya min amril muslimin syai'an fa walla rajulan li maudatin aw qarabatin bainahuma faqad khana Allah wa rasuluhu wal muslimin. Barang siapa yang menyerahkan urusan kaum muslimin atas dasar persahabatan atau kekerabatan di antara keduanya, dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Kita menyerahkan jabatan kepada seseorang, oh ini karena ponakan gitu, ini karena mantu dan lain sebagainya. Itu disebut telah mengkhianati Allah, Rasul dan kaum muslimin. Oleh karena itu wajib para pemimpin untuk menyerahkan kekuasaan itu, jabatan itu kepada orang-orang yang berhak. Siapa orang-orang yang berhak? Orang-orang yang kompeten di bidang itu. Tahun 1950, 1951, tokoh Islam namanya Muhammad Natsir. Beliau ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Bung Karno. Lalu beliau membuat kabinet namanya Kabinet Nasir, tapi disebut oleh para ahli politik kabinet Zakon kabinet. Kabinet profesional dan proporsional. Yang dari partainya sendiri Masyumi hanya 3 orang jadi menteri dari sekian belas kementerian. Sisanya ada dari partai Katolik, ada dari PSI, ada dari partai lain-lain. Ada dari profesional, dari dosen, ilmuwan, cendekiawan gitu. Menteri pendidikannya Bahdir Johan, profesor, bukan dari Masyumi. Ditanya oleh orang-orang Masyumi, kenapa Anda tidak banyak memasukkan orang-orang Masyumi? Kenapa posisi ini ditempati bukan oleh orang kita, orang Masyumi? Kata beliau, kalau ada yang kita tidak mampu dan orang lain lebih mampu, kita berikan kepada orang itu. Jadi berpikirnya kosmopolitan gitu. Kalau orang lain mampu, kita nggak mampu, nggak usah maksain, kata beliau. Diprotes sendiri oleh internal koleganya di Masyumi itu. Nah, ini udah dicontohkan sebenarnya kabinet-kabinet yang bagus, yang bersih. Nah, ini mestinya diteladani. Termasuk kata beliau mengangkat guru, mengangkat penjaga pasar, ketua pasar, mengangkat lurah, mengangkat muazin, mengangkat imam sholat, harus yang kompeten seluruhnya. Kalau imam sholat jelas-jelas di kita sangat kompeten. Gak ada yang lebih kompeten dari beliau. Memang itu harusnya, berarti ketua DKM-nya adil, nggak zalim. Karena mengangkat imam sholatnya yang pas, yang tepat gitu. Pengawas pasar dan lain sebagainya, hakim, tentara, itu yang disampaikan. Maka wajib ini dilakukan oleh kaum muslimin, an yasta'mila fi ma tahta yadahu fi kulli mawdi'. Menempatkan orang sesuai dengan posisinya yang paling aslah, wala yuqaddimu rajul li kaunihi talabal wilayah. Juga jangan serahkan kepemimpinan itu, jabatan itu kepada orang yang meminta jabatan. Aw sabaqa fi talabi, atau orang yang lebih duluan minta kedudukan itu. Bahkan justru perilaku ini yang bisa menyebabkan tertahannya atau tertolaknya pemberian itu. Kalau ada orang udah minta, ini udah salah satu tanda, udah nggak usah dikasih kepada orang yang minta itu. Disebutkan inna la nuwalli amrana hadza man talabahu. Kami tidak menyerahkan urusan ini kepada orang yang memintanya. Dan Rasulullah, ya Abdurrahman, la tas'alul imarah fa innaka in u'tituha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'tituha an mas'alatin ukilta ilaiha. Hai Abdurrahman bin Samurah, bukan Abdurrahman bin Auf, yang minta jabatan kepada Rasulullah. Jangan minta jabatan. Kalau kamu memintanya
mendapatkan jabatan tanpa meminta, kamu akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau kamu meminta jabatan karena meminta, mendapatkan jabatan karena meminta, maka akan berat bagimu jabatan itu. Man talabal qada wasta'ana alaihi wukila ilaih, wa man lam yatlub al qada wa lam yasta'in alaihi anzalallahu ilaihi malakan yusaddidahu. Barang siapa yang meminta jadi hakim, lalu dia minta pertolongan orang dalam atau ordal, maka dia tidak akan ditolong. Barang siapa yang meminta jadi hakim, tidak meminta jadi hakim dan tidak meminta tolong orang dalam, maka Allah akan turunkan malaikat yang akan membantu pekerjaannya, akan meringankannya. Karena sesungguhnya adalah sebuah keadilan menyerahkan jabatan kepada yang paling berhak dan yang terbaik, li ajli qarabatun bainahuma, atau kalau ada karena kekerabatan atau hamba sahaya yang dibebaskan, atau karena ada sesuatu yang diberikan, di sini disebutnya sedekah, atau karena atas dasar satu daerah, mawafaqatun fi baladin, satu daerah, atau karena satu mazhab, ini Asy'ari, atau ini Hambali, sama-sama Hambali gak kompeten, ditarik. Sama-sama Asy'ariyun ditarik gitu. Atau karena satu organisasi masyarakat, sama-sama punya kumpulan di paguyuban sepeda atau mancing lain sebagainya, karena sama-sama senang mancing, padahal ahlinya mancing, nggak ahli berkuda, diserahkanlah untuk memegang Persatuan Berkuda Republik Indonesia contohnya. Atau karena kal Arabiyah wal Farasiyah wa Turkiyah wa Rumiyah, atau karena satu Arab, satu Persia, atau sama-sama dari Turki, sama-sama dari Bandung, atau sama-sama dari Surabaya, katakan itu. Atau karena suap yang dia dapat harta atau manfaat dari situ. Ini sebab-sebab yang kemudian sama sekali orang itu nggak boleh dikasih jabatan. Atau karena kebencian kepada yang sebenarnya berhak. Ada yang lebih berhak, tapi kita nggak suka sama dia. Ngasih jabatan like or dislike gitu. Suka karena tidak suka pula gitu. Atau karena ada permusuhan, faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Sungguh dia telah khianat kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang beriman, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sementara kalian tahu itu enggak benar. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah harta kalian, anak kalian ujian, cobaan. Sementara di sisi Allah ada pahala yang besar kalau kalian mampu tidak sampai terfitnah oleh harta, oleh anak. Fa inna rajul li hubbihi li waladihi, karena kalau ada seseorang karena kecintaan terhadap anaknya, terhadap budaknya, lalu kemudian akan berpengaruh terhadap jabatan-jabatan yang dia berikan kepada anaknya, kepada budaknya, lalu dia tidak berikan kepada yang tidak berhak, itu telah mengkhianati amanah. Kemudian dia akan berpengaruh kepada penambahan hartanya dan simpanannya, atau dia pilih kasih kepada orang-orang yang cari muka dan yang tidak cari muka, maka itu telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan terhadap amanah itu. Wa fi dzalika al-hikayah al-masyhurah, ada satu hikayat yang sangat masyhur, satu kisah yang sangat terkenal, bahwa sebagian para khalifah Bani Abbas itu sering bertanya kepada para ulama. Nah, itu masih lebihnya kehilafahan Islam. Para khalifah itu sezalim-zalimnya yang ada,
itu tidak jauh dari ulama. Kadang-kadang nanya ulama juga gitu. Nah, ada satu khalifah yang bertanya kepada ulama itu, an yuhadditsahu amma adraka, untuk menceritakan apa yang dimiliki oleh para ulama. Maka ulama mengatakan, aku mendapati Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah di masa Bani Umayyah. Ini cucunya Umar bin Khattab. Disebut-sebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima karena saking adilnya gitu beliau ini, Umar bin Abdul Aziz ini. Ada seseorang yang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz saat beliau sakit menjelang wafat, ya Amirul Muslimin, wahai pemimpin mukminin, orang-orang beriman, tolonglah itu anak-anakmu diperhatikan, dikasih sesuatu, jangan tinggalkan mereka dalam keadaan fuqara, dalam keadaan fakir. La syai'un lahum, enggak punya apa-apa. Maka kemudian Umar di pembaringannya ini, Umar bin Abdul Aziz memanggil anak-anaknya. Anak-anaknya 10 orang lebih, semuanya belum balik. Anak-anak Umar bin Abdul Aziz ini. Lalu disampaikan nasihat oleh Umar bin Abdul Aziz. Wahai anak-anakku, demi Allah, aku tidak pernah menahan hak kalian selama ini. Tapi juga aku tidak akan mengambil harta orang lain untuk diberikan kepada kalian. Bagi kalian ada 2 pilihan. Jadi orang soleh, maka Allah akan melindungi orang-orang soleh. Atau jadi tidak orang soleh, maka tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dan aku juga tidak akan memberikan apapun yang akan mendukung kemaksiatan kalian ke depan. Maka pergilah kalian. Itu aja nasihatnya dari Umar bin Abdul Aziz. Entah mudah-mudahan nasihat kita sama nanti menjelang sakaratul maut itu kepada anak-anak kita. Maka kata ulama ini, sungguh setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, lalu kemudian dewasa anak-anaknya, mereka memberikan 100 ekor kuda perang untuk berjihad di jalan Allah. Jadi orang-orang yang mampu, orang-orang yang dicukupkan oleh Allah, sampai mereka itu dapat bersedekah, berinfak untuk modal peperangan Islam itu 100 ekor kuda. Kalau 1 ekor kuda, ada yang punya kuda Bapak-bapak? Atau pernah berkuda? Biasanya di tempat wisata keliling-keliling itu 15.000 atau 20.000. Berapa 1 ekor kuda, Pak Haji? Aduh, kudanya belum ada ini. Padahal ini cocok di halaman kita ini ada. Saya lihat di depan ada apa namanya, di papan pengumuman itu ada kegiatan remaja masjid. Ada berkudanya itu. Ah, disewa saja sebulan sekali aja gitu. Buat anak-anak muda kan senang. Ada archery, ada memanah gitu kan, udah bagus. Katakan harga kuda berapa ya lah? Nah, ada 100 juta? Ada? Nggak nyampe? Ya katakan 100 juta aja. 100 juta kali 100 semiliar? Enggak, lebih ya. Yang sebelumnya hanya diwarisi masing-masingnya isyrina dirhaman, 20 dirham saja oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang disebut oleh ulama ini, yang kekuasaan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah itu dari ujung timur negara Turki sampai ujung barat Maghrib, Maroko. Maroko itu ujung Afrika yang nanti kalau nyebrang ke Eropa itu. Dari negeri Andalus, sekarang Andalusia itu Spanyol dan Prancis. Sampai kepada negeri Syam, kemudian ke Tarsus, kemudian ke ujung Yaman. 2/3 dunia, beliau yang kuasai Umar bin Abdul Aziz. Ngasih warisannya hanya mampu 20 dirham per anak. 1 dirham itu 4.000 sampai 5.000 rupiah. Kalau 20 dirham ya sekitar 100.000 rupiah. 1 anak cuma dikasih 100.000 rupiah oleh penguasa dunia.
Umar bin Abdul Aziz. Lalu ulama ini mengatakan, sementara aku menyaksikan ada anak-anak khalifah yang lain, mereka diberikan 600 alfin dinarin, 600.000 dinar per anak. Anak khalifah yang lain, mereka mendapatkan warisan 600.000 dinar, bukan dirham. Kalau 1 dinar itu 52.000 atau 53.000. 1 dinar. 1 dirham 4.000 sampai 5.000 rupiah. 1 dinar 52.000 atau 53.000. Kalau dikali 600.000 itu 31, sekian miliar. 31, sekian miliar. Tapi kemudian aku menyaksikan wa ra'aitu ba'dhum yatakaffafun nas ay yas'aluhum bikafihi. Lalu aku menyaksikan mereka gedenya, dewasanya menengadahkan tangan, meminta-minta. Yang dikasih 20 dinar bisa berinfak 100 ekor kuda untuk perang. Yang diwarisi 600.000 dinar, ujungnya meminta-minta. Itu diriwayatkan oleh para ulama. Kita sudah lewat ya waktunya. Ya, coba kita persingkat. Rasulullah SAW bersabda, innaha amanatun, jabatan itu amanah, wa innaha yaumil qiyamah khidzun wa nadamah. Sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat akan jadi kehinaan dan penyesalan. Kita di dunia berebut, berburu-buru dapat amanah jabatan. Ternyata di akhirat ujungnya adalah kehinaan dan penyesalan bila tidak amanah. Wa adal ladzi 'alaihi fiha. Dia akan mendapatkan kecuali dia menunaikan amanah itu. Rasulullah bersabda, "Idza dhuyyatil amanah fantadiris sa'ah." Kalau amanah itu disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Wa ma idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana yang disebut menyia-nyiakan itu? Lalu beliau jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau kalian menyerahkan jabatan kepada yang bukan ahlinya, bukan yang paling berhaknya, maka tunggulah kerusakannya. Itu mesti demikian. Kalau satu jabatan diamanahkan kepada yang bukan yang berhak, kepada yang bukan ahlinya, pasti urusannya berantakan. Pasti urusannya kehancuran. Yang terakhir, dakhalu Abu Muslim Al-Khawlani ala Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ada Abu Muslim Al-Khurasani yang menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah lalu menegakkan kehilafan Bani Abbasiyah. Namanya Abu Muslim Al-Khurasani dari Khurasan. Ada Abu Muslim Al-Khawlani, seorang ulama, masuk ke istana presiden khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian dia mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhal ajir, bukan ajib. Assalamu alayka ayyuhal ajir, keselamatan bagimu wahai yang menerima upah, wahai pekerja. Faqalu, maka orang-orang yang ada di situ, ada menteri, ada yang lain-lain, qul assalamu alayka ayyuhal amir. Jangan ngomong begitu, yang benar itu assalamu alayka wahai pemimpin, ayyuhal amir. Tapi Abu Muslim ini mengatakan assalamu alayka ayyuhal ajir lagi. Maka yang lain mengingatkan assalamu alayka ayyuhal amir. Tapi dia balik lagi assalamu alayka ayyuhal ajir sampai 3 kali. Maka kata Muawiyah bin Abi Sufyan, ini sahabat Nabi, berkata, "Du Aba Muslim fa innahu a'lam bima yaqul." Biarkan Abu Muslim itu, biarkan, karena dia tahu apa yang dia ucapkan gitu. Ini posisi khalifah sahabat Nabi, masih paham gitu. Lalu kemudian
Abu Muslim Al-Khulaini memberikan nasihat. Langsung gitu di istana didengar orang-orang. Sesungguhnya engkau ini adalah pekerja yang menerima upah. Engkau akan menerima upah dari pemilik kambing yang engkau gembalakan. Kalau kambingnya luka karena kudis, kamu kasih salep dan kemudian kamu obati dari sakitnya, maka kamu akan menerima upahmu. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak akan menerima upahmu. Kamu ini diberikan amanah oleh Allah untuk ngurus umat. Berbuat amanahlah, berbuat adillah. Kalau kamu benar, Allah akan memberikan upah kepadamu berupa surga. Kalau kamu nggak benar, Allah nggak akan kasih upah kepadamu. Bahkan kasih sanksi dan hukuman kepadamu. Nah, jadi inilah satu poin di kitab ini yang berkaitan dengan jabatan di antara sekian banyak catatan-catatan beliau yang berkaitan dengan politik Islam. Nah, saya kira kebanyakan penyebab runtuhnya berbagai kekuasaan di kekhilafahan Islam, selain soal perebutan jabatan di antara anak-anak dan keturunan para khalifah, kita nggak bisa menutup-nutupi fakta sejarah. Selain memang ada kegemilangan di sejarah peradaban dan kekhilafahan Islam, umumnya jatuhnya kekuasaan-kekuasaan Islam itu karena perebutan di antara keturunan, anak cucu para khalifah sebelumnya. Selain perebutan harta, juga perebutan kekuasaan. Di antaranya adalah yang mengakibatkan itu karena banyak sekali posisi-posisi gubernur dan lain sebagainya, kementerian-kementerian itu oleh para khalifah ditempatkan orang-orang yang tidak kompeten. Lebih karena ini adalah anaknya, lebih karena ponakannya, lebih karena mantunya, lebih karena saudaranya. Nah, inilah pengkhianatan kepada Allah, kepada Rasul, yang kemudian ujungnya adalah kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Kalau satu urusan diserahkan bukan kepada pakarnya, maka tunggulah kehancurannya. Terkecuali Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu yang dituduhkan kepada beliau itu nepotis. Karena memang beliau banyak menempatkan gubernur dari saudara-saudaranya, dari keluarganya. Tapi yang ditempatkan itu adalah orang-orang kompeten. Jadi sebenarnya nggak masalah menempatkan saudara, kerabat, anak, ponakan, mantu selama kompeten, nggak masalah. Dan itu yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Karena beliau ini orangnya sangat lembut, sangat pemalu, sehingga beliau merasa kalau yang ditempatkan adalah saudara sendiri, gampang negurnya, enak negurnya. Dibanding orang lain kalau menyimpang agak sulit, agak berat negurnya. Itu yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sebelum jam 6 ada 10 menit, ada tambahan atau apabila ada pertanyaan atau sudah mau kondangan di bawah, silakan apabila ada tambahan atau tidak ada. Cukup ya Bapak? Baik, alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum